pagi, salam sejahtera bagi semua. Pertama, sesuai urutan kejadian, kita akan mengevakuasi dulu, baru melakukan pertolongan pertama pada korban. Saya akan membagikan dua korban. Yang pertama korban patah leher, yang kedua korban patah kaki dan tangan. Ini penting bagi petugas evakuasi karena jangan sampai akibat salah mengevakuasi teman-teman kita jadi meninggal. Sering yang saya sampaikan adalah salah satu contohnya 3 tahun yang kemarin adalah kipernya Persela ya. Itu akibat salah evakuasi, patah leher salah evakuasi dan akhirnya meninggal akibat salah evakuasi. Saya mempraktikkan yang pertama. Ini korban patah leher. Mungkin dari teman ada yang mau ini? Nanti Oke, untuk pertama kita kasih contoh ya. Ini ada korban patah leher, yang kedua adalah korban patah kaki dan tangan. Nanti pada saat proses simulasi yang full scale, semua korban petugas adalah Bapak Ibu sekalian. Ini korban patah kaki dan tangan. Nanti proses evakuasi akan diterangkan dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbagi ilmu pengalaman ya Pak ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi dari anggota BPBD. Mempersingkat waktu, kita lanjut saja untuk penanganan. Kalau misalnya di lokasi bencana atau kejadian, tetap yang pertama kita selamatkan adalah orang yang peluang hidupnya lebih tinggi. Itu yang untuk kita bantu evakuasi, peluang hidupnya lebih tinggi. Tapi pas kejadian, mau itu misal gempa atau ada bangunan yang hancur, kita pastikan dulu posisi itu aman untuk kita membantu. Jadi sebelum kita menyelamatkan, situasinya kita amankan dulu. Baik itu mungkin listrik, dari api, dari air, atau dari bahan-bahan lain yang kira-kiranya mengancam untuk kita sebagai penolong. Setelah kita evakuasi yang peluang hidupnya lebih tinggi, harusnya kita tidak melakukan tindakan di lokasi bencana, di lokasi kejadian. Cuman kalau misal posisi tadi seperti ini, kita temukan korban yang kondisinya dengan patah leher, kita harus hati-hati saat melakukan evakuasi. Karena jangan sampai kita niat untuk menyelamatkan, malah membantu mempercepat proses kematian. Karena bagian leher, kepala, sama bagian pinggang atau bagian sampai ke bagian tulang ekor itu rawan. Jadi evakuasi, pemberian tindakannya pun harus mesti cepat, sigap. Oke, anggap lokasi sudah aman. Kita mau memindahkan, tapi dengan tadi posisi di sini kan korban dengan patah leher. Biasanya ciri-cirinya itu di bagian leher ada pembengkakan, ada pendarahan, bisa dengan kita raba atau dengan kita lihat. Kalau seandainya posisinya kayak gini, dia tidak sadarkan diri, kita ragu, anggap posisi seperti ini. Kemungkinan besar ada pembengkakan, ada pendarahan, berarti dia ada fraktur di bagian leher. Kita anggap korban patah bagian leher. Jadi tindakannya adalah usahakan kalau bisa jangan dulu berikan pergerakan, posisi tetap seperti ini. Sambil kita cek, kalau memang kita yakin ada patah di bagian leher, sebelum evakuasi kita gunakan alat untuk mengurangi penderita semakin parah. Kalau untuk medis asli atau petugas P3K, biasa mereka punya penggajal untuk leher biar tidak mengurangi pergerakan, collar net. Posisi dengan seperti dengan pakai alat ini. Jadi posisi ini sebenarnya untuk mengurangi pergerakan leher. Karena di sini kita takutkan fraktur. Maaf ya, saat kita angkat, misal kita angkat kita geser, lemas. Saat kita angkat atau geser, takutnya lehernya yang semakin cepat patah. Makanya kita bantu dengan ini untuk menjaga pergerakan. Tetap
saat kita mau goyangkan atau kita mau pasangkan alat, kita jaga untuk pergerakannya biar tidak terlalu kesakitan. Kita sambil ditahan karena kita tadi ragu ada patah di bagian leher. Penolong harusnya tetap berdua ya, jadi ada yang memasangkan, ada yang menjaga biar pergerakan lehernya tetap aman. Nah, posisinya ini. Ini untuk menjaga, jadi saat oke, kita sudah pasangkan, kita mau evakuasi. Kamu mau dievakuasi Kita nggak, Fer? pindahkan ke lokasi yang lebih aman. Kotor loh, Fer. Penolong yang untuk Saya mau patah di aja bagian leher itu wajib pada saat memegang bagian kepala. Mas, namanya siapa katanya? Katanya namanya siapa? Jadi Jono. kita samakan untuk yang angkat 2 orang. Misal pihak bensin satu, leher harus kita dijaga. Tangan korban kita naikkan ke atas. Sekarang angkat. Perhatikan. Jangan lipat, Bu. Jangan lipat. Oke. Ini untuk yang satu yang jaga tadi bagian kepala. Posisi tangan, 2 tangan ini kita dipinkan untuk di pundaknya. Masuk, dipin di pundak. Tangan kita sambil mengimpit kepala. Jadi posisi kayak gini. Posisi tangan ini tuh untuk menahan si kepala biar dia tidak pergerakan. Oke. Siap. Boleh? Posisi nanti tahu gampang. Gini posisi gagangnya. Samakan kaki dulu untuk penolong mau 2 atau 3. Posisi lutut yang kanan mau di atas atau di bawah samakan. Oke, sudah sama kanan di atas. Tangan masuk semua tembus sampai ke dalam. Tembuskan dulu sampai ke dalam. Geser sampai tembus ke dalam. Sama satu lagi. Geser. Lihat channel YouTube saya nanti. Bikin vlog ya. Habis itu kita angkat pakai kode tapi jangan langsung digendong. Kita simpankan dulu di atas lutut kita. 1, 2, 3. Bismillah. Nah, lutut satu tadi yang kita posisi berdiri itu untuk tahan beban. Setelah posisi di atas, kasih dari sini. Setelah kayak gini, kita peluk, kita rangkul. Jadi si posisi korban jangan menghadapnya ke atas, tapi si korban menghadapnya ke kita. Sambil posisi supaya miring. Kalaupun ada kotoran atau ada lendir di mulut, si dari korban itu akan keluar juga. Bang Gondal. Udah kayak gini baru kita berdiri, angkat. Oke, dengan beban seperti ini, biasanya beban korban akan terbagi, jadi akan lebih ringan. Beda hal dengan posisi kayak begini. Ya. Dengan posisi kayak gini, beban semakin terasa. Oke, ini yang tadi yang kita pakai color net. Kalau misal tidak ada, Oke, Bapak Ibu, ini mudah-mudahan nanti Kak Sugiono punya nggak Pak alatnya Pak? Dari K3, kalau belum sih saya rasa wajib ya. Oke, dalam posisi karena ini proyek kita panjang, kita akan mencoba dengan menggunakan alat seadanya. Alat seadanya. Misal tidak ada pakai ini, kita bisa menggunakan bahan apapun. Mau itu pakai busa ataupun pakai sepatu. Ada sepatu boot nggak? Boleh nggak sepatu boot atau sepatu apa? Oh, Pakai sendal juga boleh. coba kita Pak izin Pak minta sepatu boot satu Pak. Sepatu boot Sebelah aja. sebelah. Beton. Ini dong. Siap. Makasih Pak, izin Pak. Kita pinjam sepatunya dulu Pak. Waduh. Dua-duanya Pak. Maaf, ini untuk misal pakai tidak ada alat kalamet tadi, kita bisa pakai apapun untuk mengurangi pergerakan. Jadi bisa menggunakan sendal atau dengan sepatu. Karena hitungannya ini darurat, nah ini bisa kita tahankan di sini.
Habis itu kita rengkul. Bisa kita ikat dengan menggunakan kain, baju atau apapun itu. Jadi fungsinya sebenarnya hanya untuk menyangga leher. Jadi si lehernya itu tidak, katanya apa ya, kalau Rasulullah bilang tidak tergelantungan, tapi posisinya dia diam. Di satu sisi dengan tadi sebagai penolong kita tahan posisi kepalanya biar tidak bergerak. Ini untuk penahan leher. Jadi bisa dengan sendal, penggunanya seperti itu aja, tinggal dilipat seperti ini. Dengan sendal, dengan busa, tempat duduk atau apapun itu. Karena darurat, semua barang yang di sekitar kita bisa jadi digunakan. Udah, untuk yang patah leher itu yang penting kurangi pergerakan di bagian leher. Tapi tadi setelah kita periksa kalau memang nadi jantung ada, karena resiko patah di bagian leher, resiko kematiannya lebih tinggi. Ini untuk yang patah leher. Siap? Ada yang bertanya kan? Tadi kan dikatakan kita memeriksa nadi. Cara memeriksa nadi memastikan kalau orang itu masih ada Hipertensi apa? apa jenis? Oke, siap. Biar teman-teman tahu. Cara memeriksa denyut nadi, orang yang patah leher memastikan bahwa denyut nadinya masih ada. Kalau untuk pemeriksaan tadi tanda-tanda vital atau korban kita bilang hidup atau sudah meninggal, kita periksa dari nadi. Nadi kita bisa lihat dari kembang kepis dada atau perut. Secara visual ya. Secara visual kita bisa lihat itu. Pernapasan kita bisa raba, maaf ya, saya buka. Bisa kita periksa dengan pernapasan di sini. Yang paling utama adalah periksa nadi, karena sebenarnya nadi itu hubungannya dengan jantung. Nadi bisa kita raba di pergelangan tangan, ada sebelah sini. Usahakan untuk memeriksa nadi jangan menggunakan satu jari, karena sensitif tangan kita kan beda-beda. Jadi lebih bagus pakai minimal 2 atau 3 boleh. 2 atau 3. Kita raba di tangan. Saat di tangan kita tidak yakin, misal kayak kurang keraba atau kurang kerasa, posisi di tangan karena dia posisi lebih jauh daripada jantung, bisa saja saat jantungnya dia sudah lemah, tekanannya kurang. Makanya kita periksa di bagian leher. Bagian leher, teknik simpelnya pengambilannya posisi di tengah-tengah. Kalau laki-laki yang jantungnya ada tengah sini, posisi jari kita simpan di tengah, geser sambil menekan ke dalam sedikit, mau ke sebelah kanan atau sebelah kiri ada. Jadi tempel, geser sedikit sambil ditekan. Di situ akan terasa lebih kencang daripada di tangan karena posisinya lebih dekat dengan jantung. Tidak ada nafas, ada nadi mungkin. Tapi saat tidak ada nadi, tidak mungkin ada nafas. Jadi yang paling utama adalah kita periksa untuk penyelamatan. Kita nanti lanjutnya ke RGP kalau memang seperti itu, resusitasi jantung paru. Saat henti jantung, henti napas, kita berikan RGP. Sekilas akan saya sampaikan sedikit untuk RGP, resusitasi jantung paru. Jadi saat si posisi korban tidak ada jantung, tidak ada nafas. Saat tidak ada jantung, tidak ada nafas, kita berikan kompresi dan ventilasi. Kompresi penekanan di jantung. Siklusnya 30 kali kita berikan penekanan, 2 kali kita berikan pernapasan. Oke, sudah. Untuk prakteknya anggap tidak ada pergerakan jantung atau dia henti napas, henti nadi. Saat kita raba tidak ada semuanya. Untuk korban yang kehilangan napas, 5 menit pertama itu sangat berarti untuk mengembalikan proses atau kehilangan kerusakan otak lebih lanjut. Karena setiap 1 menit atau 2 menit setelah 5 menit awal, kerusakan otak 10% berjalan. Menit selanjutnya setelah 5 menit, menit selanjutnya per menit kerusakan otaknya sampai 10%. Jadi semakin cepat pemberian semakin bagus untuk menyelamatkan hidupnya. Posisi penekanan ada di jantung. Jantung sebelah mana Pak? Kanan atau kiri? Kanan. Ya? Kiri. Jantung sebenarnya posisinya di tengah-tengah. Oh gitu ya. Cuman memang ada bagian dari jantung yang lebih condong ke sebelah kiri, tapi sebenarnya di tengah-tengah.
Jadi kita bisa lakukan tengah-tengah, tapi nganggap ke sebelah kiri sedikit, bagian kiri. Posisinya kalau untuk laki-laki normal biasanya dia tepat sejajar berada di daerah puting susu ya. Untuk laki-laki ya, posisi dada yang kalau lebih gampang hitungannya seperti itu. Oke, anggap di sini. Tangan kita yang kuat yang mana kita letakkan di atas. Capek dulu. Tangan yang aktif tangan kanan. Lesan, yang kiri membantu. lesan. Bisa dilipat posisi kayak gini nggak apa-apa. Kebanyakan selalu kayak gini melakukan. Tindakan. Untuk yang satu ada di bagian dekat leher, yang satu kita sesuaikan di perut. Penekanan seperti ini. Lakukan 30 kali, kecepatan 100 kali per menit. 100 kali, hitungannya berarti 100 kali kita ngompat dalam 1 menit. Untuk kedalaman cukup lakukan 4 sampai 6 cm tergantung dari tubuh korban. Standar segitu 5-4 cm kedalaman. Jadi kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Penekanan tadi apa ya, cuman karena korbannya kita orang hidup, kasihan kalau saya tekan sampai 5 cm. Jadi contoh seperti itu. 1, 2, 3 sampai 30. Setelah 30 kali kita berikan tekanan, wajib kita berikan ventilasi atau napas buatan. Nah, itu kan. Untuk napas harusnya kita punya alat, itu namanya amubeg. Amubeg yang kayak singgung mas. Ya. Atau bisa pakai oksigen. Biasanya kalau untuk yang kayak gini kita nggak pakai oksigen, kita pakainya oksigen dalam artian tadi amubeg, penekanan. Atau bisa dengan atau bisa dengan mulut ke mulut. Untuk sekarang sudah sebenarnya tidak boleh karena tadi penyakit menular. Jadi kalau memang tidak ada alat harus dengan menggunakan mulut ke mulut. Kita bisa gunakan tapi dengan mengakali. Misal ada plastik, oke, si plastiknya kita lubangin seperti ini. Bantu untuk disimpan di bagian mulut. Jadi saat kita memberikan bantuan, bibir kita atau mulut kita nggak langsung berhubungan dengan si korban. Ya. Dengan alat. Enak, Pak. Oke. Untuk memberikan pernapasan itu tidak bisa pernapasan kayak gini mulut, tidak hanya, tapi kita berikan nafas sampai si dada atau perut memang dia mengembang full, misal kayak ini. Jadi jangan cuman hanya kecil kayak gitu. Dia memberikan memang volume pernapasan memang kasih yang banyak sampai si paru-parunya itu benar-benar mengembang. Full body. Siap. Jadi cepat, hitungan sekitar 4 sampai 5 detik. Berikan lagi, cukup 2 kali. Lanjut siklus lanjutannya, yaitu dengan tadi kompresinya terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30. Berikan lagi. Pemberian nafas tadi, hidung kita tekan. Maaf ya. Lubang hidung kita tutup. Dulu sampai ini kita buka. Baru kita berikan nafas. Tapi longgarkan dulu termasuk bagian leher. Biar si jalan nafas saat kalau kita posisi kayak gini, tutup kayak gini, nafas yang kita berikan kurang maksimal. Jadi harusnya posisinya agak di tempat maksimal. Nah, agak dibuka jalur nafasnya. Jadi terbuka, jangan sampai terlipat. Siklusnya 30 kali penekanan, 2 kali kita berikan nafas buatan sampai dia kembali. Tadi posisinya sampai sekuat kita. Kalau kita bisa lakukan sampai 5 atau 6 nggak masalah. Tapi kalau lebih dari setengah jam kita lakukan tindakan, biasanya tingkat tadi 5 menit pertama kita bantu harga yang bagus. Lebih dari itu setiap 1 menit kerusakan otak 10%. Jadi kalau sudah setengah jam 30 dari 10% 1 menit saja sudah berapa? Tinggal kembali sama sang pencipta itu. Yang penting kita sudah lakukan usaha. Udah, ada yang mau tanyakan untuk tadi?